Tahun 90-an, Indonesia lagi mulai kenal yang namanya gengsi digital. Dan kalau lo pegang Motorola, hidup lo langsung naik kasta. Bukan karena lo sukses, tapi karena lo kelihatan sukses. Dan di zaman itu, kelihatan lebih penting daripada kenyataan. Dan ini nih ritual sucinya. Flip dibuka, klik. Satu suara kecil. Tapi efeknya kayak lo baru unlock level kehidupan baru. Padahal ya ujung-ujungnya cuma ditelepon nyokap. Yang lain cuma bisa ngeliat, iri. Dalam hati mikir, gila, kapan ya gue bisa sok penting kayak dia? Selamat, Motorola berhasil jual gengsi, bukan fungsi. Di kantor pusat Motorola, Indonesia itu apa sih? Cuma titik kecil yang gak worth diperhatiin. Fokus mereka, Amerika, Eropa, pasar kelas dunia. Sisanya, ya nanti kalau sempet. Asia Tenggara gak penting. Kalimat pendek, tapi efeknya panjang. Soalnya dari sini, kejatuhan mereka mulai pelan-pelan kebentuk. Padahal di titik kecil itu ada jutaan orang. Siap beli, siap pakai. Tapi ya gitu. Kalau lo terlalu sibuk ngerasa hebat, biasanya lo jadi buta. Motorola mikir Indonesia itu Jakarta semua. Gedung tinggi, AC dingin, sinyal full bar, hidup rapi kayak brosur. Masalahnya, itu cuma sebagian kecil. Sisanya, dunia yang mereka bahkan gak pernah coba pahami. Di luar kota besar, panasnya nyengat, debu nempel kemana-mana. Listrik kadang ada, kadang hilang kayak janji politik. Ini bukan environment buat HP manja. Dan di kondisi kayak gini, HP mahal lo yang katanya canggih itu gak bisa nelpon, gak bisa ngapa-ngapain. Selamat, lo beli pajangan mahal. Sementara itu, Nokia masuk tanpa suara. Nggak ada pamer, nggak ada gaya. Cuma satu niat, bikin sesuatu yang beneran kepake. Nggak butuh aura, nggak butuh status. Orang-orang pakai karena ya simple, kerja, berfungsi, nggak ribet. Dan tanpa disadari, HP ini mulai ada di mana-mana. Pelan, tapi pasti. Kayak virus, tapi versi berguna. Ini dia, legenda. Nokia 3310. HP yang lebih sering dijatuhin daripada dipakai hati-hati. Jatuh keras, kena lantai. Semua orang nahan napas, nunggu tragedi. Dan hasilnya, HP-nya aman, lantainya yang rusak. Motorola udah pingsan duluan. Motorola sehari udah panik, lowbat terus. Kayak hidupnya gak punya daya tahan. Nokia 3 hari santai. Lo lupa ngecas pun, dia masih ada buat lo. Di negara kayak Indonesia, yang menang bukan yang paling keren, tapi yang paling tahan banting. Harga Motorola nggak masuk akal. Lebih cocok buat pamer, bukan dipakai. Nokia bisa dibeli siapa aja, dari pelajar sampai tukang warung. Dan di Indonesia, yang menang itu yang dipakai banyak orang, bukan yang dipuji segelintir orang. SMS meledak di Indonesia, bukan cuma alat komunikasi. Ini jadi gaya hidup. Jempol kerja tanpa henti. Chat sana, chat sini. Padahal pulsa tinggal dikit, tapi tetap dipaksain. Nokia ngerti satu hal simpel. Orang bakal ngetik banyak. Jadi, mereka bikin keypad yang enak, responsif, cepat. Dipencet, langsung jadi. Gak pakai drama. Motorola ngetik satu huruf, rasanya kayak lagi negosiasi sama mesin. Lambat, nggak nyaman.
bikin emosi naik duluan sebelum pesan terkirim. Motorola di lapangan, sinyal hilang. Dan kalau HP nggak bisa nangkep sinyal, ya udah, itu bukan alat komunikasi lagi. Nokia, satu bar pun jadi. Mereka nggak cari kondisi ideal. Mereka adaptasi sama kondisi real. Di Indonesia, yang penting bukan sinyal sempurna. Yang penting ada sinyal. Nokia nggak cuma jual produk. Mereka turun ke lapangan. Masuk desa, masuk warung, masuk kehidupan nyata. Distribusi mereka gila. Dari Sabang sampai Merauke, HP Nokia ada. Motorola masih main di mall. Padahal pasar aslinya di luar sana. Pas mulai kalah, Motorola panik. Dan kayak perusahaan panik lainnya, mereka mulai ngerilis apa aja. Model makin banyak, tapi bedanya nggak jelas. User lihat, bukannya tertarik, malah bingung. Ini beda apa sih? Lebih mahal, tapi nggak lebih jelas. Selamat, lo bikin orang males beli. Nokia ngerti, orang nggak mau mikir ribet. Menu simple, langsung ngerti. Bahkan orang tua, langsung bisa pakai. Tanpa tutorial, tanpa drama. Motorola kebalik, makin kompleks, makin gak dipakai. Dan di sini itu hukuman mati. Masuk ke sekolah dan lo bakal lihat polanya jelas. Anak-anak gak lagi ngobrol biasa, mereka nunduk, sibuk sama layar kecil. Dan hampir semuanya Nokia. Naik angkot sama aja. Semua orang dari latar belakang beda, tapi satu kesamaan. HP di tangan. Nokia semua. Ini bukan tren. Ini invasi. Pasar. Tempat paling jujur soal kebutuhan. Dan di situ nggak ada yang peduli brand keren. Yang penting satu, bisa dipakai. Dan Nokia menang telak. Motorola masih ada, tapi mulai ditinggalin. Bukan karena jelek, tapi karena nggak cocok. Orang lewat, lihat, terus lanjut jalan. Nggak ada yang berhenti, nggak ada yang peduli. Dan dari situ, Motorola pelan-pelan hilang. Nggak meledak, tapi mati pelan-pelan. Kalau lo lihat datanya, ini bukan sekedar naik. Ini dominasi tanpa lawan. Nokia bukan lagi ikut kompetisi. Mereka udah lari jauh di depan. Dan nggak ada yang ngejar. Motorola jatuhnya nggak dramatis. Nggak ada ledakan. Nggak ada headline besar. Cuma turun. Pelan. Terus turun. Sampai akhirnya nggak kelihatan lagi. Dan di titik ini, semuanya jelas. Nokia ada di mana-mana. Bukan karena dipaksa, tapi karena semua orang milih itu. Kesalahan pertama, mereka nggak ngerti siapa yang mereka layani. Jual ke rakyat, tapi nggak pernah ngerti rakyat. Kesalahan kedua, bikin produk di dunia ideal. Terus berharap itu kerja di dunia nyata. Spoiler, enggak. Dan ketika dua kesalahan ini digabung, hasilnya bukan sekedar kalah, tapi runtuh dari dalam. Teknologi yang terlalu canggih kadang bukan solusi, kadang itu masalah. Yang menang bukan yang paling pintar, yang menang yang paling kepake. Simple, tapi sering dilupain. Dan Nokia ngerti itu lebih cepat dari yang lain. Makanya mereka menang. Tapi ada satu masalah. Kesuksesan itu bikin orang nyaman. Dan kenyamanan bikin lengah. Di belakang layar, teknologi baru mulai muncul. Lebih pintar, lebih fleksibel,
lebih berbahaya. Dan pelajaran yang sama, yang dulu menghancurkan Motorola, akan datang lagi. Naik itu selalu punya pola. Lo masuk pasar, lo ngerti kebutuhan, lo kasih solusi, dan lo menang. Jatuh juga punya pola. Lo mulai nyaman, mulai lambat, mulai percaya bahwa posisi lo aman. Padahal nggak pernah aman. Dan siklus ini terus berulang. Dari Motorola, ke Nokia, dan nanti ke pemain berikutnya. Nggak ada yang kebal. Motorola kalah bukan karena mereka bodoh. Mereka kalah karena mereka terlalu percaya diri bahwa cara mereka adalah cara yang benar. Nokia menang bukan karena mereka sempurna. Mereka menang karena mereka lebih cepat memahami apa yang benar-benar dibutuhkan orang. Dan di Indonesia, pelajarannya sederhana. Yang paling canggih belum tentu menang. Yang paling mahal belum tentu dipilih. Yang bertahan, yang bisa dipakai, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, itu yang akan menguasai pasar.